Luar biasa, Sintayong pasang target antar timnas Indonesia ke babak playoff Piala Dunia 2026. Bung Joy sebut timnas Indonesia masuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sejarah, 1986 lebih baik. Media Vietnam klaim Thailand ingin undang timnas Indonesia ke Kings Cup 2024. Nikmati momen Hari Raya Idul Adha di Indonesia, Ragnar Oratmangun pilih lakukan ini. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Nikmati momen Hari Raya Idul Adha di Indonesia, Ragnar Oratmangun pilih lakukan ini. Penyerang timnas Garuda, Ragnar Oratmangun menikmati Hari Raya Idul Adha pertama di Indonesia. Kesempatan Ragnar Oratmangun untuk menghabiskan momen Hari Raya Idul Adha ini dia dapatkan usai merampungkan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun berhasil membantu timnas Garuda lolos ke putaran ketiga usai mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 11 Juni lalu. Setelah melakukan masa baktinya bersama skuad Garuda, penyerang Fortuna Sittard itu diketahui melakukan liburan dan pulang kampung ke Maluku. Dirinya mengunjungi kampung halamannya di Kepulauan Tanimbar, Maluku yang langsung disambut dengan hangat oleh masyarakat setempat. Tak jarang ia juga meladeni sejumlah permintaan masyarakat yang ingin bersuah foto bersama dirinya saat berada di Maluku. Memasuki Hari Raya Idul Adha, penyerang yang mampu mencetak gol pada laga debutnya bersama timnas Indonesia dikabarkan masih berada di Indonesia menikmati masa liburannya. Berdasarkan pantauan melalui akun Instagram pribadinya, Ragnar Oratmangun membagikan aktivitasnya pada Hari Raya Idul Adha di Indonesia pada pagi hari. Dalam unggahan Instastory-nya tersebut, Ragnar Oratmangun ternyata membagikan sebuah foto dirinya sedang menikmati suasana langit biru. Tak hanya itu, terdengar pula suara ombak yang menandakan bila dirinya saat ini sedang berada di pantai menikmati pagi hari yang cerah di Indonesia. Kemudian, Ragnar Oratmangun kembali mengunggah ulang posting akun timnas Indonesia pada Instastory pribadinya seraya mengucapkan Hari Raya Idul Adha. Eid Mubarak, tulis Ragnar Oratmangun dalam unggahan Instastory pribadinya seraya menambahkan emoji tangan berbentuk hati. Ragnar Oratmangun berkontribusi pada keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Luar biasa, Sintayong pasang target antar timnas Indonesia ke babak playoff Piala Dunia 2026. Secara mengejutkan pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan targetnya antarkan timnas Indonesia ke playoff Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia baru sampai babak 3 kualifikasi. Hal itu diungkapkan Sintayong dalam wawancara yang diterbitkan media Korea Selatan, Naver. Meski belum bertanding di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong sudah targetkan akan ke babak 4. Jika 3 tim yang layak bermain lolos melalui pengundian grup, saya pikir kami dapat mencoba untuk mendapatkan tempat ketiga atau keempat. Kemudian kami dapat mengincar babak kualifikasi keempat. Kami sudah memikirkan tentang babak playoff, ungkap Coach Sin. Dia ingin selalu bertemu melawan salah satu dari raksasa Asia, Jepang, Korea atau Iran. Namun menurutnya lebih mudah timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan. Sebab kemungkinan dia akan mengalahkannya. Kami pasti akan bertemu salah satu dari 3 tim Korea, Jepang, dan Iran. Setidaknya di Korea, banyak siswa yang mengetahuinya kelebihan dan kekuranganku baik, jadi menurutku mereka akan lebih baik dari tim lain. Juga Indonesia. Jika Korea dan Indonesia berada di grup yang sama, mereka akan mendapat perhatian lebih dari penggemar di box office, jelasnya. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi gerbang untuk melaju sejauh mungkin di turnamen bergengsi ini. Namun, perjalanan timnas Garuda tidak akan mudah. Di babak ketiga, mereka akan bertemu tim-tim kuat dari pot 1, seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, dan Qatar. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, harus menyiapkan strategi matang untuk menghadapi lawan-lawan berat ini. 5 tim dari pot 1 siap menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia.
Irak, yang pernah bertemu timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, juga berpotensi menjadi lawan di babak ketiga. Format kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia cukup rumit. 6 tim di setiap grup akan memperebutkan 2 tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Finish di posisi 5 atau 6 di babak ketiga akan menggugurkan timnas Indonesia. Bung Joy sebut timnas Indonesia masuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sejarah, 1986 lebih baik. Pengamat sepak bola, Anton Sanjoyo atau Bung Joy tidak melihat adanya sejarah yang dicetak oleh timnas Indonesia era Sintayong. Skuad Garuda era Sintayong baru saja berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses tersebut merupakan langkah maju dari timnas Indonesia yang sudah sangat lama tidak masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bung Joy menilai, hal tersebut menjadi suatu prestasi yang memang harus diakui karena terkesan cukup luar biasa. Akan tetapi Bung Joy menegaskan lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukanlah suatu sejarah yang baru dicetak. Alasan Bung Joy, ia tidak melihat sejarah terkait hal tersebut karena timnas Indonesia era 1980-an sudah pernah mencicipi sampai ke babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Prestasi iya, tapi kalau sejarah, menurut saya sejarah yang mana? Karena menurut saya lolos ke putaran akhir ya untuk subgrup di Asia, kata Bung Joy. Bung Joy menilai timnas Indonesia era 86 lebih memiliki sejarah yang baik dibandingkan dengan timnas Indonesia era Sintayong. Hal itu lantaran Heri Kiswanto Ces pada saat itu nyaris masuk ke Piala Dunia dengan hanya tersisa 4 kali tanding lagi. Bahkan tahun 1986 Omsinyo Aliando dan ada Heri Kiswanto, ada Feril Raymond Hatu juga, itu Indonesia tinggal 4 kali main dan bisa langsung ke Piala Dunia, ungkapnya. Akan tetapi Bung Joy meminta persoalan ini tidak perlu diperdalam lagi, dan ia pun meminta masyarakat Indonesia bisa terus mendukung timnas Garuda. Media Vietnam klaim Thailand ingin undang timnas Indonesia ke Kings Cup 2024. Media Vietnam, Papluat, mengklaim Federasi Sepak Bola Thailand, FAT tengah berencana mengundang timnas Indonesia ke ajang Kings Cup 2024. Hal itu tak terlepas dari penampilan apik skuad Garuda belakangan ini. FAT biasa menggelar ajang uji coba bertajuk Kings Cup setiap tahun. Timnas Thailand akan dipertemukan dengan 3 tim lain, yakni 2 yang berasal dari negara-negara dengan ranking 100 FIFA ke atas, serta 1 kesebelasan asal Asia, utamanya ASEAN atau Asia Tenggara. Kriteria tersebut dipertahankan oleh Thailand setiap tahunnya. Pada 2023, mereka mengundang timnas Lebanon, ranking 100, timnas Irak, ranking 113, dan timnas India tim Asia. Menurut Papluat, kriteria 1 negara Asia mungkin akan jatuh ke timnas Indonesia alih-alih timnas Vietnam. Sebab, saat ini, skuad asuhan Sintayong adalah properti panas di Asia. Kings Cup 2024, Thailand berencana dan mempertimbangkan, tim terpanas di Asia Tenggara adalah Indonesia, bukan Vietnam, tulis media tersebut. Lebih lanjut, mereka mengatakan Thailand terbiasa menghitung dengan hati-hati 3 lawan yang diundang untuk Kings Cup. Kali ini, FAT diklaim lebih memilih Indonesia yang memiliki ranking 133 FIFA, ketimbang Vietnam 115. Untuk saat ini, berdasarkan hitung-hitungan, Indonesia adalah tim yang lebih panas ketimbang Vietnam. Indonesia adalah satu-satunya tim yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ulas Papluat. Belum diketahui pasti kapan Kings Cup 2024 akan digelar. Sementara, jadwal timnas Indonesia sudah penuh sesak di FIFA Matchday hingga Juni tahun 2024 itu artinya, agak mustahil timnas Indonesia tampil di Kings Cup 2024 jika digelar pada September mendatang.